Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah, ke banyak beberapa akhwat yang awam, belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua yang ditinggal suaminya syahid ketika jihad. Kalau mau poligami sana sama janda tua yang jelek, jadi bukan karena nafsu. Mohon penjelasannya Ustaz, bagi mereka yang belum mengenal istri-istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuman 1 orang, Ummu Salamah, hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan? Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda, Maria Kiptia masih muda, semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan, gitu kan? Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin, gitu kan? Cuma saya sudah sering bahasakan, ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah, sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya, kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat, bingung, pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak, kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah yang perlu kita lakukan adalah 2 hal, persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu. Ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Karena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau itu haknya dia. Nggak bisa, mabit. Dan nafkah itu 2 hal nggak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul, udah nggak apa-apa malam ini nggak datang ke saya misalnya. Itu haknya dia, nggak bisa. Itu ekstra semua. Ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu. Nggak bisa. Memang nggak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu, nggak mungkin, gitu kan? Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri persiapkan, berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita nggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan, akan bisa insya Allah. Akan bisa, asal diplanningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan, tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan, gitu loh. Itu orang berumah tangga lagi, karena dia tambah. Kalau antum siap, silahkan jalankan, gitu kan? Silahkan, tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan, nggak boleh. Ada orang banyak subhanallah ikhwah gitu, asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau tidak terima terserah. Bukan itu.
Itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami, tidak mau, itu bukan agama misalnya, itu lain, kita jelasin sama dia, nggak boleh dia nolak, itu kan hukum agama, nggak boleh. Kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisol waktu saya live Ahad kemarin, judulnya Anda Bertanya Kami Menjawab, setiap Ahad malam alhamdulillah saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai karena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Nggak boleh ibu minta cerai, dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, nggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya nggak ngerti, udah tidak usah dipelajari. Enggak, kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu, gitu kan? Jadi kita lakukan itu untuk nasihat wanita, dia nggak boleh nolak. Si laki-laki harus punya persiapan, dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima. Jangan bilang istri saya susah, enggak, pasti akan bisa, gitu kan? Dengan cara didoakan, dikasihkan bekal-bekal ilmu. Apa yang membuat dia ragu kira-kira? Dia merasa nanti kurang kasih sayang, kurang perhatian, ya berikan keamanan di situ. Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan, tidak akan, memang betul, dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah. Memang begitu. Baru bisa, itu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini, kalau misalnya Anda laki-laki ini sudah niat memang, insya Allah, niatnya bukan karena mau pamer, bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri, niatnya karena sunnah Nabi SAW, dan sudah diplanningkan, Allah mudahin. Seperti kalau kita mau haji, saya mau haji 3 tahun lagi, mulai sekarang nabung, itu nanti Allah mudahin tuh, 3 tahun lagi insya Allah haji. Begitu, dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang di planning sama dia, diprogramin, emang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Nggak usah nyari, nanti datang, Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir tentang masalah ini. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Nggak boleh nih menghina ummahatil mu'minin. Mereka sangat terkenal. Ya. Nabi SAW dipilihkan, kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah.